Assalamualaikum Baraya, ini Guru Gembul dan sekarang saya dikeroyok oleh kaum wibu yang komplain ketika saya kemarin ngobrol diskusi dengan seorang tokoh legenda komik Indonesia, Cergam Indonesia. Nah, bagi orang-orang ini, konten kemarin itu ada beberapa yang harus diklarifikasi atau perspektifnya harus diperluas. Jadi ternyata wibu itu emang bener ya? Maksudnya suka sensi gitu ya. Makanya kemarin juga langsung IG saya itu diserang sama wibu-wibu yang ingin ngajak kolaborasi. Nah, tapi di sini saya sekarang bertemu dengan perwakilan tukang komik di Indonesia, tapi di beda-beda segmen ya, beda-beda dimensi. Akang ini dari saya bikinnya komik konvensional, komik cetak. Oh, komik cetak ini dia lagi memamerkan sebagian. Pernah juara di Shonen Jump. Juara apa? Di Manga Plus Creator. Nah, ini dikasih mic tuh gitu. Ini pernah juara di Manga Plus Creator, Pak. Jadi dapat bronze, Pak. Nah, jadi kemarin ada sebuah pernyataan yang diulang-ulang bahwa komik di Indonesia tidak laku gitu ya. Nah, ini mau disebut sebaliknya, mau dibantah bahwa laku kok, ini saya masih bikin gitu ya. Betul, masih betul. produksi, Betul. masih banyak. Masih ada beberapa yang Nah, ini ini kenalan. Kalau ini tadi namanya punten. Benny Shoga. Oh, Benny Shoga. Aduh, itu kucing, kenapa makan makanan di tangan kucing? Tidak. Kucing. Aduh. Nah, ya itu tidak akan dipotong. Gak apa-apa, bagus. Ini pasti buat tukang baca komik sering dengar nama ini. Kalau ini Akang dari Saya dari Novarium, kebetulan studio indie. Ethereum. Novarium. Oh, Novarium. Studio indie, publisher indie. Oh, tukang bikin komik juga. Betul. Mana komik yang pengen ditunjukin? Itu yang Enggak kemarin kelihatan. yang kemarin baru rilis yang ini. Oh. Tapi ini udah sold out semua. Sold out. Udah sold out Padahal juga. tidak kreatif ya, tidak ada gambarnya. Betul. 600 eksemplar. Betul. Itu 2-3 event ya? Sampai 3 sampai Nah, ini ada juga. ininya. Oh iya. Oh iya, Ya, sekitar bener 3 event sih. Terus ini juga ini yang tahun lalu ya ini ya? Tahun lalu. Yang ini tahun lalu. Terus juga kalau ini yang ini pribadi sih. Kalau ini yang ini atas nama pribadi, ini yang saya buat juga. Tapi saya berharap ada komik-komik yang mencerahkan mata, tapi tidak Ini, ada Pak, di sini. ada Oh, ada di situ. Apa tuh? Definisi mencerahkan mata tuh seperti apa, Pak? Oh, judulnya Hese Sare. Coba kita tunjukkan ini Hese Sare ya. Itu dari Padepokan Cilok, Pak. Publisher indie juga. Oh, gitu. Publisher indie Padepokan Cilok. Oh ya, Kang Cilok, namanya Kang Cilok ya? Iya, ada, Pak. Just Kang Cilok. Jusman, Iya. Bakti AB. Kenapa namanya aneh-aneh kayak gini ya? Karena komikus tuh wibu tuh nyeleneh, Pak. Oh gitu, iya. Padepokan Cilok ya. Tapi intinya adalah bahwa industri komik tidak mati, justru berkembang dengan munculnya komikus-komikus yang tampangnya seperti ini, berkacamata semua. Waduh. Karena jarang gaul, banyak ngurung diri di kamar untuk menggambar. Enggak sih, Pak. Genetik, Pak. Oh, genetik. Pak. Genetik, Pak. Genetik. Dan ini perwakilan dari mana yang ini? Maaf. Kalau saya tuh sebagai ini, Pak, komikus komik strip, dan juga dulu tuh pernah berkecimpung juga di web komik di Ciayo, sama pernah jadi asisten di Webtoon Indonesia, Pak. Jadi di web Webtoon. komik, ya. Oh, web. Bukan komik cetak gitu saya mah. Yang suka dibajak-bajak gitu kan ya? Yang di Ya ada, Pak, ada yang bajak juga. Iya. Itu kan harus bayar koin kan sekarang. Iya. Itu sih saya, Pak. Iya. Penonton video channel Guru Gembul tuh banyak yang suka ngebajak-bajakin komik. Tergantung, Pak. Itu kan harus dilihat dulu demografinya, Pak. Bener atau tidak itu sih data itu gitu. Oh, enggak data, itu pengakuan Oh, orang. pengakuan. Pengakuan. Pengakuan Saya ya. baru Klaim. Iya, baru klaim sepihak gitu ya. Ya, betul, Nah, Baraya, kita seperti yang sudah terlihat, orang-orang ini sepertinya gatal untuk ingin menyampaikan beberapa hal, khususnya terkait dengan perkembangan komik di Indonesia dan beberapa sanggahan terhadap Pak Rio yang kemarin. Yang Pak Rionya nggak usah dihujat karena beda zaman, beda angkatan, beda perspektif, ya wajar kan. Sok, siapa yang mau berbicara dulu untuk menjelaskan perkembangan komik sejauh ini sampai kayak gimana gitu? Ini udah banyak nih. Oh, ini dulu. Oh iya, Saya oke, aja. Kang. Ya, ini perlu enggak perkenalan, Pak? Perkenalan. Boleh. Boleh ya? Tadi kan cuma Novariumnya aja. Tadi kan cuma Novarium. Oh studi iya, ini ya. betul ya. Saya belum diperkenalkan. Saya juga pengen terkenal. Nggak, itu bercanda. Nanti bisa di inilah. Nggak, tapi sebetulnya saya mau meluruskan beberapa poin ya gitu. Tapi bukan dari Pak Rionya, justru dari Pak Gurunya gitu. Jadi sebetulnya saya juga agak
agak kurang setuju kalau narasi yang dipakai itu industri komik maju lah gitu. Karena kan mohon maaf sebelumnya kalau misalnya ada yang tidak sependapat nggak apa-apa, tapi ini kan dari kacamata pribadi saya aja dulu ya. Menurut saya sih kalau kita mau ngomong sesuatu itu disebut industri, parameternya tuh kompleks lah gitu. Nggak sesederhana kita bikin produk dijual, wah itu industri gitu. Kalau menurut saya tidak sesederhana itu gitu, tidak sekerdil itu gitu sehingga bisa dicap oh yang penting barangnya dijual banyak laku berarti industri gitu. Nah, itu dari situ dulu berangkatnya. Jadi kalau misalnya pernyataannya adalah bahwa dengan sampel-sampel ini yang berusaha ditunjukkan industri komik lagi maju, justru ini tuh adalah langkah-langkah saya dan mungkin juga teman-teman yang lain, penonton-penonton yang nonton untuk menuju ke sana. Oh, jadi sekarang belum maju. Lebih tepatnya mungkin belum bisa disebut industri kalau menurut saya pribadi. Karena mungkin ini juga kalau porsinya saya ngomong industri seperti apa itu agak kurang tepat lah, agak kurang relevan karena kan saya berkecimpungnya juga masih baru gitu ya. Jadi istilahnya pengalamannya belum banyak. Berapa tahun belum, masih baru teh? Kalau saya sebagai kreator itu kalau dihitungnya dari rilis pertama ya, itu sekitar 2 tahun yang lalu berarti ya. Bukan yang yang ini nih. Oh ini nih. Itu tuh 2 tahun yang lalu kayaknya. Ada ini 2 tahun yang lalu. Kalau nggak salah, ada di depan kalau nggak salah di tahun cetaknya tuh. Saya lupa. Nah ini nih. Lah yang bikinnya lupa sendiri. Nah, ya 2022. Ya, itu kalau publish. Karena kan saya berangkatnya dari hobi ya, dari hobi, seneng gitu, sampai akhirnya berusaha masuk ke jalur jalur komikus mainstream. Jadi membuat, menjual, marketing, mendistribusikan segala macam itu baru sekitar 2 tahun yang lalu. Makanya kalau ngomong lebih jauh soal industri, khawatirnya kapasitasnya nggak di situ. Cuman yang saya pahami bahwa ya komik Indonesia kayaknya memang belum bisa disebut industri, tapi sebetulnya kalau dibilang seperti Pak Rio kemarin gitu yang kayak mati apa segala macam, ya sebenarnya kan udah mati dari lama. Kalau dalam kacamata saya nya sudah mati dari lama, justru ini tuh sedang bangkit gitu, sedang bangkit dari si mati surinya itu gitu. Jadi gak ada bantahan tuh sebenarnya mah? Sebetulnya tidak, tapi kan yang harus diluruskan itu karena di kalangan masyarakat terutama di pembaca awam ya, mereka juga nggak tahu gitu bahwa sebetulnya yang sedang kita lakukan ini tuh ya struggle ke arah itu gitu, struggle ke arah industri. Makanya kan seperti kemarin Pak Rio mungkin ya karena angkatan sepuh jadi juga jarang bergaul dengan teman-teman yang masih menggeluti karir komik sekarang gitu ya. Itu kan mungkin nada-nadanya agak sedikit pesimistis gitu ya segala macam gitu. Jadi nah itu kita kalau saya pribadi itu pengen membawa sebuah narasi bahwa betul bahwa si industrinya itu mungkin belum ada, tapi semangat untuk menuju ke sananya tuh justru semakin kencang gitu. Bahkan dewasa ini ya gitu ya ngelihat dari banyak ya maksudnya akhir-akhir ini tuh akhir-akhir ini tuh si jumlah dari kualitas, dari inovasi, wah itu jauh lebih berkembang dibandingkan mungkin 10-20 tahun yang lalu gitu. Nah, iya justru jadi ini tapi saya sebentar ya. Saya mau menjelaskan Baraya buat yang baru nonton sekarang. Jadi ini adalah video reaksi lah bisa dikatakan ya. Iya, video reaksi dari video saya yang gak laku kemarin terkait dengan komik. Jadi biasanya kalau saya ngundang bintang tamu ngobrol gitu, emang videonya gak laku biasanya. Karena orang-orang pengen nonton saya secara eksklusif, muka saya aja gitu tampilin. Nah, jadi di video itu tuh ada sebuah narasi yang berkembang bahwa komik di Indonesia itu sejak tahun 80-an turun terus. Kemudian pesan yang ingin saya sampaikan di sana adalah padahal kita tuh punya banyak sumber daya, kita tuh banyak anak-anak muda yang suka banget bikin gambar, bikin cerita, ngehayal, berimajinasi, tapi industrinya belum ada, bahkan industrinya cenderung mati. Nah, kemudian itu ditimpali oleh Pak Rio, memang kondisinya seperti itu. Dulu di tahun 70-an
komik laku, tapi seiring berjalannya waktu sekarang banyak penerbit-penerbit dan tukang agensi komik itu yang jadi tutup. Nah, gitu kan cerita dulunya itu. Nah, sekarang perspektifnya diperluas bahwa sekarang tuh kemarin-kemarin memang tutup, memang mati, tapi generasi ini komikus-komikus baru yang baru 2 tahun 3 tahun sedang berkembang, menggeliat dan berusaha untuk mendobrak zaman, menunjukkan bahwa kita juga punya karya. Betul. Gitu kan ya? Betul. Nah, ya itu Baraya buat yang ingin tahu kejelasannya itu. Ada lagi yang mau ditambahin? Ini penasaran. Nah, kenapa buku setebal ini? Betul. Ini sengaja saya bawa banyak itu dari berbagai kreator ya gitu, bukan dari saya aja. Itu sebetulnya untuk penegasan aja sih Pak Guru. Jadi bahwa buku-buku kayak gini tuh bahkan ada yang diterbitkan oleh penerbit di bawah label. Kan kalau yang tadi kan ada indie publisher apa segala macam. Kalau ini kan dari Koloni ya. Jadi Koloni itu dikasih lihat aja Pak. Jadi ini dari Mas Weta. Ini kemarin saya beli juga. Ini saya bawa karena ini salah satu dari komik lokal yang saya suka. Salah satu dari punyanya Mas Weta itu. Dan kebetulan kemarin dia rilis ini dan lumayan ini sih antusiasmenya lumayan tinggi gitu. Dari segi cerita juga bagus, dari segi gambar juga bagus. Ini gambarnya bagus, betul. Tapi saya nggak tahu ceritanya. Nah, ini sekilas ya supaya siapa tahu ini kan tersedia di Gramedia ya harusnya di Tokopedia dan di Gramedia. Andai channel saya dipakai untuk iklan. Nggak, tapi maksudnya tersedia di toko buku gitu ya. Tersedia. Itu ceritanya secara kasar buat teman-teman yang belum pernah baca. Ini saya rekomen banget. Ini ceritanya reinterpretasi cerita Ramayana, tapi dari sudut pandang yang lebih modern. Makanya namanya Prof Rama ya. Ya, jadi memang tapi memang kata yang tepat kayaknya reinterpretasi sih, Pak. Jadi memang yang dibawa di sini tuh cuman beberapa value-nya gitu ya. Jadi, tapi dari segi settingnya, dari segi desainnya, dari segi plotnya itu jauh lebih modern. Saya sih cukup yakin harusnya anak-anak muda pasti suka dengan gaya penceritaan yang kayak gini, walaupun mungkin secara cerita agak kolot gitu ya, Ramayana, wayang segala macam. Saya bisa berani jamin ini tidak sekolot itu, bahkan cenderung modern sekali dan tapi kan komik Jepang juga gitu kan? Betul. Cerita-ceritanya tuh ngambil dari legenda mereka. Betul, gitu kan? betul. Dari folklore mereka. Betul. Gitu. Iya. Betul. Iya. Nah, ada nggak yang bisa disampaikan terkait dengan gimana sih keumuman plot cerita dari komik-komik yang baru berkembang di Indonesia sekarang? Kan kalau saya ngelihat nih, tampilan muka-mukanya sih Jepang banget gitu. Betul ya? Betul. Nah, jadi plot apa yang ditawarkan yang kita tuh beda gitu? Apa yang bisa jadi, siapa yang masih Akang ini yang berbicara? Ini dari tadi dalam hati ngomong terus. Mas Beni Soga aja coba nih. Oh iya, silakan. Gimana tadi? Ya, tolong style Indonesia banget tuh kayak gimana? Apakah pakai baju SMA gitu? Ya, iya tadi saya lihat. Kalau gimana ya? Menurut saya sih banyak juga sih pembahasan yang kayak ngomongin style Indonesia, ngomongin style ya. Style tuh kayak gaya gambar gitu kan. Jadi emang dulu tuh contohnya Pak Rio, zamannya Pak Rio kan emang stylenya tuh apa ya? Cergam ya. Cenderung ke Amerika. Kiblatnya Amerika. Nah, ya Eropa juga sih. Eropa juga ya. Eropa juga. Ya kebetulan saya kan yang ngerjain Apple to Orange ya yang ini. Nah, coba tunjukkan. Tuh kan saya beneran ini dieksploitasi nih, harusnya bayar Rp2.000. Nah, ini oke, terusin. Ya, ini pokoknya tentang cerita musik-musikan, tentang anak band gitu. Nah, emang kebetulan saya juga emang angkatan lahir 98. Jadi emang di situ emang lagi maraknya industri Jepang juga. Jadi lahir kayak emang 98. Iya, lahir 98. Jadi tahun terkutuk gitu. Jadi emang saya udah terkontaminasi Jepang gitu, style Jepang kan. Orang nontonnya juga Jepang. Dragon Ball gitu kan. Jadi emang style saya emang jadi Jepang gitu. Ya terus maaf ada iklan. Iya, jadi tadi apa pertanyaannya? Style Indonesia sih menurut saya kalau menurut saya pribadi ya, opini pribadi ya, selagi yang bikin orang Indonesia sih ya bisa dibilang komik Indonesia sih. Terlepas dari style ya, kayak kan dulu juga style Indonesia kayak apa sih? Maksudnya dulu juga ngambil Eropa gitu kan. Enggak, cuman ini maksudnya saya lihatnya dilihat dari sini aja ya, belum lihat dari mana. Bahkan angle pengambilan ini, jadi kacamata layarnya tuh Jepang banget gitu. Ini posisi tempat duduknya kayak gini emang Jepang banget. Ini gitu. ada yang Indo, Pak. Ada masjid dan sebagainya. Iya ada masjid. Ada masjid dari Indo gitu ya. Tapi mungkin ini sih, Pak.
Ini ada Batagor dan Cilok. Nah, Oh iya ada ini Batagor dan Cilok. kalau sekedar menambahkan ya, ini kalau menurut saya pribadi, tolong disclaimer lagi ya teman-teman ya, boleh tidak sependapat. Menurut saya pribadi, kayaknya pada dasarnya ya si style ini terbentuk kayaknya gara-gara dinamika pasar juga sih Pak. Maksudnya pada saat Benny Shoga lahir, pada saat Kang Cilok lahir, pada saat saya lahir itu memang produk-produk entertainmentnya itu dibombardir sama produk-produk dari Asia Timur, terutama dari Jepang gitu. Sama seperti halnya Pario yang juga teman-teman yang lain gitu ya, yang bergelut di gaya-gaya klasik Amerika gitu. gitu. Itu kan pasti juga pada masa itu yang populer, yang terbit saat itu ya memang gayanya seperti itu. Jadi mau nggak mau kan akhirnya kita meniru dari Itu ngambil makanan. Ayo. Wah. akhirnya kan kita secara tidak sadar gitu ya pasti meniru dari situ. Kayaknya ini berlaku nggak cuma di komik sih Pak. Iya, Misalnya untuk di semuanya musik kan begitu juga di Cuman film. maksudnya gini, kalau Jepang manga terus Cina jadi manhwa. Nah, ini apa? Itu mah yang kayak gitu. Kayaknya yang kayak gitu Mangga. lebih ke semantik sih Pak, yang kayak gitu. Iya. Maksudnya kita nggak punya. nah, kalau betul untuk kalau jadi identitas. betul. Nah, kalau kemarin teman-teman dari Aksi itu Asosiasi Komikus Indonesia, ada asosiasinya BTW Pak. Nanti bisa cari-cari. Itu mencoba untuk mencetuskan istilah cergam. Loh, sama kayak dulu lagi ya? Betul, tapi Itu kan silakan kalau dulu. dulu itu lebih ke style, kalau sekarang tuh lebih ke ya sudah ini komik yang dibuat oleh orang Indonesia itu ya cergam begitu. manhwa-nya. Ya, itu kalau manhwa. betul. Kalau Korea manhwa, manga, Cina manhwa ya. Ya. Kalau Indonesia kalau komik kan Amerika ya, komik. Iya kayaknya. Jadi Komik komedi Amerika ya? kata komedi jadi komik. Betul. Iya, kalau ya Indonesia kemarin ya Aksi itu cergam ya mau betul. dicetus. Gambar. Cergam dari Indonesia. Bukan masalah balik lagi bener sih, bukan masalah bukan jadi stylenya ya. Betul, Kalau dulu tapi kan style lebih- cergam tuh kan yang jadul gitu Betul. kan. Cergam tuh jadi istilah ya. Ya, jadi lebih ke pokoknya komik yang dibuat oleh orang Indonesia Itu cergam. ditujukan oleh pasar Indonesia ya sudah cergam. Beliau mau menambahkan. Ya. Tapi kata saya sih daripada kita ributin istilah ya, mending kita hidupkan dulu aja ya gitu. Mau orang-orang sebut ini webtoon, mau komik, karena istilah apa gunanya istilah kalau nggak ada industrinya gitu. Saya sendiri ya, saya tuh mahasiswa ya, by the way, dan saya tuh baru juga sih di industri komik cetak. Awalnya tuh saya tuh cuman komikus komik strip yang nggak sengaja masuk industri komik. Dulunya tuh cuman bikin meme tentang kuntilanak, orang-orang request cerita komik, ya udah saya bikinin cerita komik, laku. Oh, ini Kang Cilok ya, BTW. Iya, saya Kang Cilok. Dan ketika Pario kan bilang dia tuh susah dan sebagainya, memang kalau kita bicara soal komik kan, mana sih komikus yang bisa hidup dari komik pure dari komik Indo, kan nggak ada. Sampai sekarang nggak ada. Saya pun freelance juga kan komis, beliau juga meskipun udah juara loh di Jepang itu. Kak Oh, Benny ini Shoga juaranya di Jepang? Iya, di Jepang. Pernah ke Jepang? Pernah dia. tapi konteksnya beda. Nah, masih dari commission dan kita pun sama. Cuman saya sendiri gitu, jangan. Saya sendiri pun menganggap bahwa ya udahlah, gak apa-apa lah untuk sekarang kita nggak bisa hidup dari komik, tapi kita carilah kerjaan yang bisa menghidupi komik itu untuk sekarang. Woi. Jadi kita tujuannya adalah untuk menghidupkan komik ya. Iya. Jangan tanya apa yang negara berikan padamu. Nah, kayak gitu kan. Jadi ini mah konteksnya jangan tanya apa yang komik berikan padamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan pada komik. Iya, nanti juga hidup sendiri lah gitu. Tapi saya mau nggak sependapat dulu Pak. Boleh. Oh iya iya. Ya, Ayo saya- silakan berantem. Nggak, tapi maksudnya gini. Ini boleh digunakan. Oh iya. Nggak, tapi kalau argumentasinya adalah apakah ada komikus Indonesia yang bisa hidup dari karya komiknya? Sebetulnya ada. Oh, ada. Ada, sebetulnya ada. Kan makanya kan sebetulnya balik lagi. Tapi sorry, biar lebih konkret bisa sebut nama gak sih? Oh, bisa. Salah satunya Mas Weta yang tadi, itu yang Sweta Kartika, itu karyanya banyak banget, Mas. Itu Pak Guru Mas lagi. Sampai Jepang juga. Iya, Oh, jadi ini sampai Jepang? Ya, ini salah satu komikus lokal yang paling saya suka, Mas Weta ini. Wah, itu di rumah saya karyanya Mas Weta tuh ada semua itu, dari yang pertama kali dia debut, dari awal itu saya dari awal emang suka banget sama. Ini generasi baru yang paling senior berarti. Betul. Generasi baru nggak ya dia? Harusnya sih ya. Sebenarnya 30-an sih. Anak ITB. Iya, harusnya sih iya. Maksudnya generasi baru tuh kalau dianggapnya sama tahun 80. Oh iya. Iya, maksudnya kan? kalau misalkan Pak Rio kemarin itu Betul. adalah angkatan tua, Betul. maka ini adalah angkatan bayi. Betul, gitu. betul. Ini Mas Weta ini di web komik juga masuk. Bahkan beberapa IP-nya itu salah satunya misalnya IP-nya Journal of Terror punyanya Mas Weta. Nanti mungkin Mas Weta kalau nonton bisa diklarifikasi ya. Itu
udah jadi produk turunan banyak banget. Jadi dari komik itu jadi video series, ada video, Ada videonya? ada Video series juga ada? audio series. Lah, kalau audio nggak ada gambarnya dong? Iya, tapi memang yang Journal of Terror itu ceritanya horor. Oh. Nah, jadi ceritanya horor. Kayak Ada jurnalisme audio gitu. series, betul. Jadi ada audio seriesnya, ada komiknya, ada novelnya, ada Oh iya, filmnya, jadi video udah- series oh gitu. iya, Jadi iya, kalau iya. misalnya ngomong apakah ada, oh ada. Ini masih Mas Weta. Mungkin kalau Mas Weta anggaplah terlalu inilah ya, terlalu wah dewa lah begitu ya. Tapi teman-teman di sekitar saya juga yang Webtoonis ada. webtoonis yang bisa hidup gitu dari si Saya dulu juga. parameternya hidup ya. Dulu Ya, maksudnya dihidupi. Iya, oh kehidupannya. banyak. Banyak. Bisa beli mobil Alphard. Betul, meskipun nggak bisa beli mobil Alphard, tapi hidup bisa, hidup menabung BPJS bisa, Oh gitu. bisa bayar pajak bisa, Ngejelekin orang. bisa. Cuman memang jumlahnya nggak sebanyak di negara yang sudah punya industri. Oke, berapa banyak? Wah sulit. Oh, sulit. Datanya ini Pak. Datanya, nah mungkin salah satu kekurangannya karena mungkin belum jadi industri. Ada nggak ini nggak sih, misalkan Asosiasi Cergamis Indonesia misalkan? Oh iya, itu asosiasi aksi itu tadi. Aksi itu. Nah, asosiasi. iya, maksudnya kalau memang itu sudah ada, kenapa ada perspektif yang begitu senjang antara Pak Rio dengan generasi anak mudanya ini? Kan harusnya mereka bisa berkomunikasi di sana gitu kan? Karena baru Pak. kan, makanya kan ini kan menuju ke sana. Makanya Iya, sebetulnya iya. kalau ada teman-teman yang mungkin pesimis sama industri komik, ya gimana, kan lagi menuju gitu. Justru malah kalau menurut saya pribadi di eranya saya gitu, era sekarang gitu, ini lagi hangat-hangatnya justru gitu. Event banyak. Jadi kemarin kan ada event. Wah, event Pak, di Bandung ada event, di Jakarta ada event. Iya. Dan itu jualannya komik di Jogja. Nggak, tapi ini mah sebenarnya apa ya? Ini sebenarnya perspektif orang dalam gitu. Jadi kita menganggap sesuatu itu besar kalau kita ada di dalamnya. Biasanya gitu. Betul. Jadi ya tentu saja ini juga banyak yang harus dilihat gitu. Kacamatanya memang harus lebih luas. Cuman balik lagi ke pertanyaannya. Kalau kita sekarang belum jadi industri cergam, adakah potensi bahwa kita memang akan punya industri tersendiri cergam dan sampai level di mana kita mampu bercerita dengan dalam komik dengan nuansa yang sepenuhnya Indonesia gitu kan, yang generasi Vario Amerika gitu ya. Betul. Generasi ini masih manga gitu kan. Betul. Nah, ada nggak arah kesana? Kan kita nggak boleh pesimis nih. Betul. Berarti punya visi nih ke depan. Betul. Proyeksi kita kira-kira gimana tuh? Betul. Kalau ini dia beliau ngomong lagi tuh. Saya menambahkan ya, untuk kesana saya lihat ada arahnya, dan kita untuk style sendiri sih memang ya masih kebanyakan manga gitu. Tapi udah mulai gitu di komik-komik kita udah mulai mendapatkan gestur-gestur Indonesia. Jadi bangunannya tuh udah mulai kayak bangunan Indonesia, nggak kayak Jepang lagi gitu. Iya, tadi ada masjid ya. Ya ada masjid. Pak. SSR itu. Ya, di SSR ada ya, di komik Teja gitu, karya bakti gitu. Dan saya pernah dengar ya dari Sweta Kartika perbedaan ya gitu, atau ciri khas komikus Indonesia itu apa? Untuk sekarang bukan lebih ke style, tapi lebih ke apa ya, kayak komikus Indonesia itu pada mandiri kebanyakan. Karena kebanyakan tuh publish indie. Jadi cuman di Indonesia komikus itu bikin website, mereka tuh jualan sendiri, marketingin sendiri, nge-publish sendiri, bikin cerita sendiri, dan semuanya sendiri. distribusi Ya Pak, beneran Pak. Saya ngepak sendiri Pak. Oh, ngejualin sendiri. Iya, ngejual sendiri. packing sendiri. Daftar ke event sendiri. Bahkan ada yang beberapa temen daftar ISBN gitu sendiri. Ya Pak. Wah, segala sendiri. Kalau di Jepang tuh malah salut denger itu. Oh, kita mah enggak, kita mah cuma bikin komik, udah ke publisher aja. Tapi sulitnya Pak, karena mereka tuh yang beli itu pasti ketemu sama yang bikin komik. Ada kedekatan emosional tersendiri Pak dengan audiens. Oh iya, tentu. Cuman maksudnya itu kan karakter luar gitu ya. Maksudnya karakter di luar komik gitu. Maksud saya yang tadi tuh karakter orang Indonesia. Jadi misalkan gini, kalau komik Jepang tuh yang ditekankannya itu adalah kerja. Semangat, ya. usaha. Kalau Amerika Ya, kan betul. genius. Betul. Alien gitu Pak, kan. itu kalau konteksnya lebih ke kultural kayak gitu, menurut saya ya, kalau nanti Pak Guru coba baca ya beberapa dari sini, saya bisa jamin arahnya udah ke situ. Apa? Misalnya kan kalau di kita itu salah satu kultur yang mungkin khas banget kali ya, itu salaman sama orang tua. Itu kan khas banget kita tuh.
Pernah nggak Pak Guru lihat di komik misalnya Jepang, anak Jepang pergi sekolah salim dulu sama orang tuanya. Nah itu kan kultur kita banget tuh. Iya. Nah kalau sebatas nilai-nilai kultur itu. Kalau di sini ada saya lihat tadi. Betul. Sebenarnya kalau ini kan masih ini sebagian kecil Pak. Ini mungkin ada 0,0 sekian persennya dari jumlah komik-komik lokal yang mungkin punya gaya bercerita dan masukin poin-poin kultural tadi yang khas Indonesia banget gitu. Enggak apa ini? Kuntilanak, Pak. Oh, kuntilanak. Ya misalnya gitu. Oh, ya itu kan kalau dari segi desain tuh. Tapi dari segi kultural juga sebetulnya banyak. Kan kita sebenarnya kalau mau ngegali contoh misalnya budaya nongkrong. Wah, nongkrong itu Indonesia banget, Pak. Oh iya. Nah, itu kan enggak ada kepalanya. Enggak, tapi intinya kalau pertanyaan Pak Guru itu bisa nggak sebetulnya komik-komik kita itu ke depan mulai coba mengangkat hal-hal yang khas banget, lokal banget gitu ya ke kita banget. Saya kepikirannya maksudnya gini, dari pertanyaan itu tuh muncul jangan-jangan kalau khas kita didorong supaya muncul, yang muncul tuh malah negatifnya gitu. Misalkan Jepang semangat, Amerika Serikat genius, Indonesia korupsi gitu misalkan. Enggak gitu ya. Bahkan ini ada salah satu judul yang saya suka juga, punyanya Mas Christopher Suryo, judulnya Tawur ya, ini salah satu komik. Tawur. Ya, jadi cerita tentang orang tawuran. Jadi justru bahkan hal-hal negatif aja bisa dieksploitasi jadi sesuatu yang menarik menurut saya gitu. Itu kan khas banget iya, bener. Budaya tawuran kita gitu khas banget. Itu kan negatif sebetulnya kan gitu, tapi jadi sesuatu yang menarik gitu. Ini salah Genji satu juga tawuran lah. Nah, tapi kalau ini mungkin agak lebih sedikit nyeleneh. Lebih sedikit, kalau Genji kan lebih realistik ya. Kalau ini jauh lebih nyeleneh, makanya menarik. Oh gitu. Wah, menarik. Penasaran. Nanti gak apa-apa, nanti Pak Guru coba baca. Ini sekarang kalau nggak salah udah ada sampai jilid 4 atau 5 gitu. Ini saya bawa yang jilid 1. Oke, jadi tapi seperti yang tadi. Jadi kita tuh gak akan bisa berbicara soal industri, gak bisa bicara soal data karena masih baru dan belum jadi industri dan belum ada statistik pendataan dan sebagainya. Jadi dari mana Akang ini yakin bahwa kita sekarang tuh lagi bangkit gitu, kecuali kan dari itu perspektif orang dalam tadi itu. Banyak sih, salah satu parameternya tadi kan ada beberapa orang yang ternyata bisa hidup dari komik. Itu udah salah satu indikator. Ya satu orang kan? Ya, terus juga satu orang mana on betul, enggak. Tapi contoh lain misalnya ada upaya untuk memasukkan komik ke kurikulum. Oh, ada. Jadi salah satu teman saya yang jadi dosen di UPI di DKV-nya itu salah satunya juga mendorong untuk memasukkan kurikulum komik ke dalam sekolah. Karena bagi saya pribadi, yaitu tadi kan di awal kan saya bilang industri itu kompleks. Kasihan banget. Kan dari di awal saya bilang industri itu kompleks banget ya. Salah satu poin penting dari industri menurut saya pribadi itu adanya institusi pendidikan yang juga berusaha untuk itu tadi membangun kurikulum, membangun mencetak tenaga baru, mengikuti perkembangan zaman segala macam. Itu kalau nggak ada, susah kita mau ngebangun industri karena begitu istilahnya pelaku-pelakunya ini usianya sudah tua gitu ya, sudah senja, nggak ada regenerasi. Satu-satunya cara paling gampang untuk regenerasi teknik gitu kan pasti masuknya ke pendidikan gitu. Kayak misalnya kita bisa bilang industri musik itu ada karena memang ada universitas yang jurusannya jurusan musik. Ada tempat kursus musik. Nah, dan segala macam lah. Itu jadi salah satu poin penting untuk menuju industri. Nah, untuk sekolah atau misalnya universitas atau apapun itu yang fokus ke jurusan komik di kita belum ada, tapi arahnya udah ke situ. Dan masih banyak lagi lah pointer-pointer lain yang sebetulnya bisa jadi indikator bahwa kita tuh ke arah sana. Misalnya muncul asosiasi. Wah, itu kan sebetulnya salah satu bentuk untuk simbol bahwa si komik ini tuh sebuah produk seni hasil dari perilaku masyarakat sekarang gitu. Jadi ada pengakuan dari masyarakatnya juga dan segala macam gitu. Itu banyak banget sebetulnya poin-poin. Kapan ada bayangan kita jadi punya film kartun sendiri? Aduh. Sebetulnya yang dari sini. Wah, itu agak tapi kalau dari sini ke film kalau dari sini ke film banyak. Oh, dari sini ke film? Iya, salah satunya yang terakhir kemarin itu yang Pasutri Gaje ya, itu dari webkomik. Oh, dari komik macam gini. Yang animasi udah ada. Animasi udah ada. Oh iya. Si Juki juga. Animasinya indie, Pak. Ya. Sinopal gitu. Ya, atau ini
Pak Guru kalau nonton di bioskop biasanya sebelum tayang bioskop itu ada yang tahu nggak sih? Aduh. Saya seumur hidup nggak pernah masuk bioskop. Nggak, tapi pokoknya kalau nonton bioskop sekarang sebelum si filmnya tayang ada kan lembaga sensor menyetujui ini bla 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 segala macam lulus sensor. Yang nggak pernah diperhatikan itu. Sebelumnya itu ada animasinya. Animasinya itu dari komik. Tahi Lalat namanya. Namanya Tahi Lalat. Nah itu si komiknya jadi IP Tahi Lalat itu dia udah collab. Bahkan kemarin dia collab sama Shinchan sama One Piece sama Kopi Kenangan segala macam. Nah itu kan sebetulnya Kopi Kenangan bukan kopi kenangan apa sih? Lupa yang kopi itu. Ya pokoknya sama produk. Artinya kan sebetulnya itu indikator bahwa IP kita itu punya nilai jual yang bisa berkelanjutan gitu. Bisa masuk bisa punya produk turunan dan segala macam gitu. Itu sih. Oh banyak Pak. Oke. Tapi betul kalau dari segi jumlah mungkin masih sedikit dan kalau kita ada di Gelembung kerasanya banyak. Tapi indikatornya tuh ke arah sana. Saya pikir esensi dari obrolan kita tuh udah kena. Cuman saya punya bisikan halus dalam pikiran saya. Apa, Pak? Ini kan komikus masih muda. Ya. Dan bisa menggambar. Bisa. Iya, Pak. Apakah mereka akan mencurahkan sesuatu fantasi yang agak aneh-aneh dalam benaknya ke dalam gambar? Saya sendiri gini. Mungkin ini apa ya? Saya bahasnya secara relawan aja. Saya tuh tipikal yang suka bikin komik itu bukan karena pengen dibaca orang, tapi pengen curhat. Nah, ya itu seniman banget ya. Seniman banget. Curhat. Awalnya tuh saya mikir ya udah curhat aja nggak apa-apa. Taunya Pak, kan sekalian saya juga ada selera inilah gitu. Selera saya terhadap lawan jenis saya masukin juga, cuman lebih ke ini Pak, lebih ke gaya rambut dan sebagainya gitu. Oh gitu. Nah, dan ternyata Pak orang-orang suka dan ada yang cosplay. Jadi industri juga ya. Nah, tadi katanya nggak jadi industri, jadi industri. Tapi ya industri cosplay itu beda lagi. Nah, cuman akhirnya saya tuh paham gitu kan, Bapak dulu pernah ngobrol tentang ini agak gimana, cuman manusia tuh adalah makhluk biologis. Saya tuh cuman menuruti keinginan si biologis manusia itu gitu. Akhirnya gitu. Ada aspek kesana juga, tapi ada juga aspek pesan dari curhatan saya gitu. Dan saya nyadar gitu bahwa ketika saya upload komik itu Pak, yang like itu bisa banyak, bisa 50.000 orang Pak. Beneran. Cuman orang Indonesia tuh masih punya mindset adalah hiburan tuh bukan untuk dibeli. Oh iya tapi untuk dinikmati. Kebanyakan itu. Kalau beli mah ya udah beli makanan, jangan beli mainan, kan gitu kan mindset. Iya benar. Masih gitu. Jadi termasuk komik-komik juga hanya di like, ditonton, tapi pas bagian suruh beli itu masih tapi sekarang udah mulai ini sih, udah mulai di antara tiga makhluk yang ada di sini, mana yang paling banyak menghasilkan duit dari komik? Dari ini aja ya, dari sampel ini ya. Dari tiga orang ini. Oh, dari tiga orang ini. Dari tiga orang ini. Ya kayaknya Benny Soga kayaknya. Ini menghasilkan 500 eksemplar, Pak. Jadi 500 eksemplar per satu event. Oh, satu event. 500 eksemplar. Itu kalau menurut kacamata saya pribadi ya. Ini subjektif ya. Itu angka yang cukup besar sih. Satu event bisa kejual 500 di tengah ekosistem komik yang masih berusaha menuju industri gitu. Vario kemarin 600 loh bilang. Ya tapi kan itu berapa kali event? Berapa bulan? Ya, saya nggak tahu ya. Itu bukan dalam tendensi untuk membandingkan atau merendahkan gitu. Publisher, Pak, itu. Dan itu publisher, ini indie. Kalau publisher kan biasanya persentase Pak. Jadi satu buku itu kalau sekarang sistemnya kan, kalau publisher itu setiap kali kita punya IP sistemnya royalti. Satu buku itu kita dapat kurang lebihnya sekitar 10%. Jadi kalau bukunya harga 100.000, dari satu buku tuh bisa cuma dapat 10.000 satu buku. Ya kalau sama, saya juga nulis buku gitu persen. Betul. Tapi kalau indie cetaknya murah Pak. Misalnya anggaplah biaya cetak dari harga cetaknya, misalnya biaya cetaknya 20% misalnya. Tapi kan 80%-nya masuk ke kantong. Full. Ya, sambil nanggung resiko juga kan. Betul. Tapi besar. Iya. Dan bisakah dihidupi dengan komik? Coba. Oh iya. Lupa. Iya. Sebenarnya kalau kan saya baru berkecimpung serius gitu di dunia komik ini, mulai menggeluti serius gitu kan habis kuliah. Kuliah tuh tamat, lulus tahun 2021. 2022 saya baru langsung ngerilis ini Apple to Orange, karya perdana saya. Ini karya perdananya. Perdana banget, saya baru banget emang dari 2022. Nah, ya jadi lumayan sih. Nah, iya betul. Sebenarnya saya kan ini kan indie ya.
Makanya karena saya baru, saya mikir kayak jangan ke saya sebenarnya udah tahu kayak publisher kayak Koloni gitu-gitu, Reon. Tapi saya karena menimbang saya masih baru, makanya saya indie dulu, coba berkarya sendiri. Jadi ya udah, jadi saya bikin sebenarnya saya hidup biaya bulanan itu bukan dari Komik Full. Ini tuh sebenarnya sampingan saya. Sampingan. Jadi kalau misalnya pelarian lah, misalnya kalau saya kerjanya kan freelance. Saya ada klien dari luar, biasanya ngambil dari luar Indonesia, ngerjain komik juga. Cuma based on klien kan, ngambil commission ilustrasi gitu-gitu juga. Jadi hidupnya dari sana, tapi saya pelarian kayak idealisnya lah. Idealismenya tuh bikin komik karya sendiri. Terus kenapa ini pakai bahasa Inggris? Nah, saya mikirnya kayak balik lagi ke industri atau ekosistem lah, ekosistem komik di Indonesia kan industri ya. Industri belum kayak saya lihat juga kayak ditambah saya masih baru, jadi saya nggak mau nyemplung ke publisher yang Indo dulu, makanya saya pakai bahasa Inggris biar global skalanya. Jadi nggak usah melalui proses translasi. Jadi emang semua orang yang bahasa Inggris kan udah jadi bahasa karena global pasar kita masih kecil. Iya, jadi kita pakai peluang yang. Makanya kebetulan kemarin saya submit juga ke event di Jepang itu mengupload creator yang nerbitin Naruto, One Piece yang gitu-gitu. Saya dapat penghargaan Bronze Award waktu itu. Lumayan ya? Iya, lumayan. Olimpiade kemarin dapat ya? Olimpiade. Bronze. Iya. Nah, ini ya udah karena waktu itu awalnya iseng-iseng doang bikin satu chapter itu kayak one shot sekali tamat gitu kan. Ternyata dapat penghargaan dan dilihat sama waktu itu sempat rame lah di sosial media. Jadi orang-orang kayak ngelihat, wah, ini orang Indonesia bisa sampai Jepang gitu kan. Ya udah. Iya, cukup viral. Jadi karena banyak demand, jadi saya lanjutin. Makanya jadi satu volume. Dan sekarang November ini bakal lanjut volume 2 lagi dikerjain juga gitu. Oke. November bakal muncul lagi volume 2-nya. Jilid 2. Kan masih berlanjut ini. Kayak berlanjut terus. Kan kuncinya industri harus gitu, Pak. Harus berlanjut, Pak. Continuity. Harus berkembang, berlanjut, continuity gitu. Tutuluyan sebenarnya. Katutuluyan. What's the meaning of katutuluyan? Saya tadi tuh mau nanya apa, saya tuh lupa. Aduh. Calon istri idaman apa? Calon istri. Saya sih Kundi. Rasanya nih pada belum nikah nih, Pak. Ya. Udah sih sama Kundi. Kan wibu memang susah nikah kan, gara-gara ekspektasinya tuh harus kayak kartun. Enggak juga sih, Pak. Oh, enggak. Karena uang, Pak. Oh iya. Ini kan industrinya. Uang, Pak. Iya. Tadi tuh siapa tuh nanya apa sih? Nggak lupa. Apa? Ya ini pertanyaan terakhir saya lah. Nggak tahu ini ya. Pertanyaan terakhir saya adalah kalau mau bikin, bukan pertanyaan terakhir sih, ini pertanyaan sesi baru. Apa? Kalau mau bikin komik, mana yang harus lebih diahlikan? Ahli imajinasi, ahli bercerita, atau ahli menggambar? Tergantung orang nih. Ini saya bisa jawab. Iya. Kayaknya nomor 1 nih, Pak ya. Iya. Nomor 1 itu kayaknya harus mau coba aja, Pak. Lah bener, Pak. Enggak, soalnya gini. Kan kita itu kan lagi menuju industri. Harapannya begitu ya. Harapannya suatu hari nanti bisa jadi industri. Berarti kan untuk bisa jadi industri harus banyak orang-orang yang punya visi yang sama untuk ke arah sana. Nggak cukup 1 orang, 2 orang, 3 orang. Lah kalau mau mulai aja masih susah. Mulai aja loh. Maksud saya mah ini mah bukan soal kualitas mental. Ini mah ahlinya. Iya, keahlian apa yang paling dibutuhkan. Waduh, nah itu dia, itu yang harus jawab itu adalah pendidikan. Orang pendidikan harusnya jawab itu. Gimana ini yang harus sebenarnya sih saya mah setiap orang itu kan punya keahliannya berbeda. The komikus sendiri, Pak, itu partnya banyak, Pak. Betul. Ada yang jadi penulis, ada yang gambar, ada yang jago bikin background gitu. Ada loh komik yang isinya background doang, ada loh, Pak. Karena nggak bisa bikin karakter gitu. Nah iya itu. Maksudnya saya tuh pernah nonton film Maruko-chan. Kan nggak bisa nengok dia tuh. Perspektif gambar mukanya tuh dari sini dan dari sini aja. Bisa laku ya? Iya. Jadi nggak bisa dari sini, nggak bisa dari sini gitu. Iya. Kan komik pertama yang saya idola banget tuh Dragon Ball itu teh dari berbagai arah tuh dia bisa, dari berbagai pose arah tuh detail gitu. Nah itu ada yang nggak kayak gitu, tapi laku juga gitu. Nah makanya di Indonesia yang berkembang sekarang, mana yang paling skill, yang paling menonjol? Apakah kemampuan menggambarnya, kemampuan berceritanya, atau fantasi itu cerita?
Oh, ceritanya kurang. karena saya sendiri itu adalah komikus komik strip, Pak. Meskipun ya jarang upload ya karena sibuk kuliah sekarang. Sombong. Semester akhir, Pak. Nah, S1, kebanyakan S1, semester akhir, Pak. S1, S2, S1, Pak. S1, S1, Pak. setua ini. Iya. Oke. 2001 Pak saya Pak masih mau. Nah, Oh, iya. yang saya lihat tuh orang Indonesia tuh kan kebanyakan tuh orang-orang mau baca komik tuh bukan pengen mikir, pengen hiburan. Mereka tuh suka yang jokes-jokesnya tuh yang jok nyeleneh yang apa ya, yang receh gitu. Yang cringe nah, gitu. ya yang ya gitu biasanya tuh kalau Bapak lihat ya di TikTok atau di mana, biasanya komik-komik itu adalah komik yang sederhana Pak, yang simpel, yang keseharian, yang Oh daily life. iya. Biasanya yang itu. Yang mukanya tuh muka meme gitu ya. Heeh. Yang ya gitulah. Biasanya kalau misalnya ada meme apa dimasukin referensinya ke komik gitu. Jadi orang-orang kita tuh ya, kalau yang saya lihat ya gitu di internet kebanyakan tuh yang masih sukanya seperti itu, belum suka komik yang berat-berat Pak. Karena waktu itu saya pernah bikin komik yang berat-berat banget Pak gitu. Berapa kilo? Lumayan lah, 5 kilo ada lah gitu. Orang-orang tuh kayak saya tuh kesini tuh bukan buat nangis gitu, bukan buat mikir, saya tuh pengen kesini tuh pengen ketawa. Dia bilang itu Pak, kebanyakan tuh. Oh. Ya, tapi pertanyaannya apa skill yang harus Jadi skillnya tuh storytelling sih kata saya sih. coba. Storytelling sih kata saya. Oh, kalau saya sih Storytelling. ini perspektif pribadi ya. Maaf jika ada yang tersinggung atau disclaimer dulu. Maksudnya ini opini pribadi. Yang saya lihat, saya kan suka datang ke convention juga kan, suka ngeliat-liat komik Indonesia. Sekarang lebih banyak lagi panas. Yang saya lihat sih di yang kalau di masalah skill gambar secara visual gitu, wah gila jago-jago banget Pak. Ya ini saya lihat jago-jago banget. Emang karena kemajuan teknologi juga gitu kan, kayak udah wah sekarang tutorial cara menggambar di YouTube wah udah bertebaran. Jadi kayak akselerasi untuk latihan gambar jadi gambarnya lebih bagus dan gitu-gitu tuh jadi lebih cepat gitu. Tapi yang saya lihat di sekarang ini ya kemampuan berceritanya jadi berkurang. Storytellingnya ya. Oh. Cerita-ceritanya kurang tapi gambarnya bagus-bagus gitu. lebih ke gaya? Hah? Apa kucing kawin? Kenapa harus kucing yang Ya sudahlah. Oh, tapi pakai baju SMA ya? Iya, Oh, iya, itu iya. Indonesia. Terusin. Nah, oh iya, Tadi mana? oke, gambar tuh bagus banget, tapi Iya. kemampuan storytelling tuh jelek banget. Storytellingnya, Nah berkebalikan dengan zamannya Mas Weta tuh awal 2000 berapa tuh? Angkatan 2010-an lah. Sebelum 2013. sebelum bahkan 2008. 2008 yang sampai 2000 Iron Man berapa 1 itu ya? Pokoknya yang angkatan Mas Weta ini ceritanya bagus-bagus. Ya. Tapi makin kesini kayak makin menurun menurut saya ya, yang saya baca-baca juga. Saya kan ngikutin juga kan perkembangan komik-komik Indonesia. Jadi ya cerita sih. Jadi Cerita. mungkin ya. Kalau imajinasinya cerita bukan kan tadi mah cara menyampaikan. Nah, kalau imajinasinya bagus gak kita tuh? Pak ini Pak. Nah, apa? Ini tawuran Iya. Pak. Iya. Imajinasinya kurang apa Pak? Kurang apa? Ya, lihat Kurang aja ajar. tuh. Apa namanya? sampai tawuran, sampai ada raksasa gitu, sampai tawuran ada lempar-lemparan gas LPG. Wah, itu orang Indonesia saya yakin SMA Negeri kreativitas. 99 ini disebut di Nah, sini. ya kan? Sekolah 99 Kuasena Ya makanya itu kurang kreatif apa? Ini juga ada. Maksudnya kalau dari segi kreativitas sih saya sih cukup pede sih. Orang Indonesia kreatif Pak. Storytellingnya masih. kemampuan storytellingnya ya. Betul. Betul. Sama Umum mungkin sih ini di sih. kita ya Mas. Buat menambahkan aja ya dari teman-teman yang lain. Sebetulnya kan yang banyak nggak dipahami terutama sama orang awam ya. Komik itu produk yang untuk bisa dibuat harus ngerti multidisiplin. Penulisan, menggambar, bahkan teatrikal. Jadi kan penulisan dialog segala macam. Jadi harus tahu apa namanya caranya menggiring pembaca. Jadi psikologisnya main dan segala macam. Makanya kalau di luar negeri, terutama di Jepang misalnya, itu kan komikus itu ada gelarnya, Pak. Gelarnya tuh sensei. Oh iya, sensei. Sensei itu Sensei itu gelar. Nah, enggak sih sebetulnya lebih ke kayak Pak Prof gitu kayak gitu lah. Iya, Nah, iya. cuman sensei di situ tuh bukan guru, itu tuh lebih ke orang yang ahli. Di Jepang tuh disebutnya sensei, misalnya sensei Masashi Kishimoto atau Sensei, ya. sensei Oda misalnya ya, sensei Iya, iya. Eiichiro Oda gitu. Itu tuh sebetulnya yang disebut sensei bukan cuma komikus, dokter disebut sensei. Misalnya dokter rumah sakit nih yang udah ahli sebenarnya disebutnya sensei. Itu tuh sebetulnya untuk menunjukkan bahwa si karya atau misalkan apa istilahnya karya lah. Udah diterima gitu ya. Itu tuh didapat karena disiplin ilmu yang cukup tinggi gitu. Yang menguasai banyak. Kalau untuk kasusnya komik,
karena multidisiplin. Lighting, pencahayaan, acting, kan kita bikin karakter harus tahu cara menyampaikan segala macam. Jadi memang kalau pertanyaannya apa yang harus diinikan gitu ya, betul tadi kalau di Indonesia mungkin storytelling, tapi komik secara keseluruhan itu adalah karya multidisiplin. Oke. Itu sih. Tapi saya nggak suka gambarnya One Piece. Waduh. Sama suka. Itu selera aja sih Pak, selera sih Pak. Cuman aneh ya Pak. Aneh. Ya, oke, Baraya itu saja. Tapi mereka masih akan ada bersama kita. Maksudnya, jadi ini tuh anggota Siraru, jadi teman diskusi saya. Nah, jadi kalau misalkan Baraya ada yang kesel, ada yang tidak suka dan sebagainya, silahkan curhat habis-habisan di kolom komentar, biar mereka baca. Terus nanti kalau ada sesuatu yang memang harus dikonfirmasi, diklarifikasi, disomasi, itu mereka siap untuk bertanggung jawab atas pernyataan-pernyataan yang mereka ajukan sekarang. Diwakilkan Kang Cilok, diwakilkannya, Kang Cilok diwakilkannya. Karena ini jauh ya. Jauh-jauh, saya di Nigeria Selatan. Nigeria Selatan, ya. Dan kalau ini dari, oh ya tadi Jepang ya, Jepang. Ini Jepang Pak. Ini dari Paradise. Iya, Paradise. Ini dari Riau, tapi Jalan Riau. Oh, Jalan Riau. Kita tandai namanya. Oke, Baraya itu saja. Ini obrolannya kita coba sesingkat aja karena sebenarnya adalah hanya untuk memberikan perspektif yang lebih luas terkait dengan tayangan yang sebelumnya. Tapi tentu saja saya yakin bahwa informasi-informasi dan wawasan yang barusan kita tampilkan, saya yakin banyak manfaatnya. Dan khususnya untuk komik di Indonesia yang sekarang belum jadi industri, setidaknya kita bisa menarik napas optimis bahwa di masa depan kita punya proyeksi yang bagus. Iya. Mau ngomong apa? Wibu jangan wajib malu, tapi wajib berkarya. Itu Pak. Wibu wajib mandi. Wajib sholat bagi Islamnya. Oh iya. Jangan bawa bawang. Terima kasih karena sudah menyimak. Ini masih mau ngomong? Enggak, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.